agak lebay memang, tapi di harga pasaran secondnya yang kira-kira 150 jutaan ini, jadi nggak beda jauh sama harga mobil baru termurah 2024 ini ya. Ini adalah salah satu mobil yang paling enak dan merupakan impian dari Drive Indonesia untuk memilikinya. Ini udah kiles ya kuncinya ya. Sahabat Drive Indonesia, ini adalah Suzuki Baleno. Suzuki Baleno hatchback tahun 2017. Ini 1400 cc dan transmisinya yang ini automatic ya. Jadi ini bukan CVT, masih automatic. Ini adalah generasi pertama kali Baleno berubah jadi Baleno hatchback gitu. Secara eksteriornya, Suzuki Baleno hatchback tahun 2017 ini nggak seperti mobil-mobil di Jepangan seperti biasanya ya. Ini mengingatkan Driving Indonesia kepada outline-nya nih. Outline-nya yang agak sedikit seperti sedan ya, tapi sebenarnya hatchback. Jadi ada sedikit lebihan bagasi itu. Mengingatkan Driving Indonesia kepada Opel Astra 2003-2004 gitu, Vauxhall Astra 2003-2004, atau Seat Leon 2003-2004. Editor tolong masukin ya, coba ya contoh gambarnya ya. Ya, jadi desainnya itu meskipun dia sebenarnya hatchback, tapi lengkungan di belakangnya itu menyambung gitu dari depan ke belakang. Ada ototnya di samping gitu dan tidak terlalu patah lengkungan di belakang. Jadi lengkungannya tuh agak sedikit miring gitu ya datarnya. Bagus, desainnya tidak desainnya out of the box sekali gitu ya, beda dengan pesaing-pesaingnya yang hatchbacknya tuh kepak gitu. Untuk bagian lampu perlampuannya, nah untuk Baleno hatchback 2017 ini sudah diberikan lampu proyektor dan ini isinya HID, xenon ya, bukan LED. Jadi dia warnanya ini agak sedikit kuning, tidak terlalu putih gitu, mungkin sekitar 4000 Kelvin, 4500 Kelvin gitu. Dan ada pas pertama kali jalan nyala dulu, baru redup lagi, baru ngecas gitu ya. Jadi ini masih xenon, tapi untuk tahun 2017 ini opsi yang again royal ya, opsi yang seperti mobil-mobil Eropa pada zaman itu ya, bukan diberikan LED melainkan xenon gitu. Xenon itu sebenarnya harga bohlamnya agak sedikit lebih mahal pada zaman itu ya daripada LED. Dan sudah diberikan DRL nih, lampu kecil dan DRL yang seperti LED strip begini ya, model-model Audi seperti itu. Nah sementara untuk seinnya ini harusnya bohlam ya, cuma ini diganti sein LED, jadi ntar sebenarnya agak error nih, harusnya bohlam. Kalau LED ini ntar di seinnya kadang-kadang cepet gitu. Dan untuk bukan tipe ya, untuk Baleno 2017 hatchback ini juga sudah diberikan fog lamp, walaupun masih halogen, tapi sudah diberikan fog lamp di bawah sana. Desain depannya ini masih berlanjut sebenarnya sampai ke zaman sekarang nih, yang V-grill V begini masih dipakai sebenarnya desain ini, seperti Baleno-Baleno yang sekarang 2023-2024 ini masih mirip-mirip ya. Jadi bahasa desain Suzuki-nya tuh masih kekinian gitu, masih worth it banget untuk dibeli di tahun 2024 ini. Keren ya desain eksteriornya ya. Nah garis fender dari depan situ yang agak-agak berotot itu ya, flowing ditarik sampai belakang, jadi mengalir sampai garis belakangnya ini ya, sampai ke lampu. Dia jadi kayak ada pundaknya gitu ya. Pundaknya ini disambung dengan bentuk bagasi belakangnya yang agak sedikit ada undakan gini, ditambah dengan spoiler garnish chrome begini. Lucu juga. Lucu juga ini garnish chrome. Spoiler tapi garnish chrome gitu ya. Nah untuk lampu rem belakangnya, lampu belakangnya diberikan lampu senja yang terbuat dari LED, dan lampu remnya juga ini sudah dari LED ya. Sedangkan lampu mundurnya ini masih halogen. Lampu seinnya, ini lampu seinnya udah diganti LED, harusnya bohlam, tapi kadang-kadang suka error nih kalau misalnya diganti LED begitu. Lucu juga ya. Ya, di atas itu sudah ada third brake light ya, di atas, di spoiler atas ini. Rem lagi, rem. Ya, ini rem, ada third brake light di sini, dan sudah mendapatkan, ini penting nih kalau untuk hatchback, wiper belakang. Kalau buat jalan jauh, ya biar bagaimana, biarpun ini memang hatchbacknya agak sedikit panjang ya, buntutnya, bukan buntutnya, lekukannya agak sedikit panjang, jadi kacanya agak terlindung daripada cipratan air dari ban, tapi tetap aja perlu wiper belakang ini kalau hujan untuk jalan jauh Pak, menggunakan hatchback gitu. Bannya dan velgnya ini keren, warnanya nih silver gelap begini, nggak sampai gunmetal ya, ini silver yang gelap begini. Apa nih nyebutnya nih? Desainnya tuh agak sedikit full, memang kelihatannya agak-agak sedikit seperti mobil-mobil ekonomis gitu ya, mobil-mobil irit. Dan dia dibalut dengan, oh ya ini ringnya ring 16 ya, lumayan gede ya untuk hatchback 1400 cc. Dan dibalut dengan ban berukuran 205/55 ring 16. Cakep ya desainnya, clean look gitu, maksudnya desainnya tuh nggak norak. Ada juga tuh dari depan sana side skirt sampai belakang ini nyambung aksen-aksen seperti diffuser berwarna abu-abu seperti itu ya. Ya desainnya tuh manis gitu ya,
dari tahun 2017 sampai 2023 ini masih sangat relevan. Untuk urusan dapur pacunya, Suzuki Baleno Hatchback 2017 ini diberikan mesin namanya K14B ya. Jadi ini mesin yang mirip dengan yang diberikan kepada Suzuki Swift dan juga Suzuki R3 pada masanya gitu. Mesin K14B ini memiliki 4 silinder, 1400 cc dan juga menghasilkan tenaga 93 horsepower di 6000 rpm. Kenapa 6000 rpm tinggi? Ya karena dia NA, natural aspirated, biasanya menghasilkan tenaga tertinggi di rpm tertingginya di redline-nya gitu ya. Torsinya 130 Nm di 4200 rpm seperti itu. Yang kali ini mated dengan transmisi konvensional 4 otomatis, 4 speed otomatis. Jadi yang ini belum CVT-CVT-an ya. Kalau sahabat drive Indonesia suka dengan transmisi otomatis konvensional, mau cari mobil bekas yang bukan CVT-CVT-an, ini salah satunya. Suzuki Baleno 2017 masih menggunakan transmisi 4 speed otomatis konvensional seperti itu. Di depan sini juga sudah diberikan peredam-peredam ini, peredam panas mesin dan juga peredam suara mesin. Jadi suara mesin tidak terlalu tembus ke dalam, keluar ya kalau ditutup, dan juga tidak terlalu membuat cat ini cepat pudar karena panas mesin. Itu salah satu fungsinya ya. Ya, nanti ya tenaganya ini sebenarnya mobil ini 93 horsepower, memang nggak meledak-meledak banget ya. Tapi kita akan rasakan dia itu power delivery-nya lebih ke arah smooth gitu ya. Dibilang kekurangan tidak juga. Tapi dia lebih ke arah cruiser, dan juga untuk mobil city car ini cenderung tergolong irit. Beralih ke sisi interior, kita mulai dari sisi interior belakang dulu. Aduh, ini ada ginian bobo. Woi bangun! Woi, kelamaan ya gue review di depan ya, lu ketiduran lo ya? Malum bos, lagi puasa bos. Lemes coy. Ada air di depan situ boga? Ntar aja, pas buka. Ya kali. Ya, lu kan udah ketiduran di belakang sini nih, di kursi belakang Suzuki Baleno Hatchback 2017. Coba gue mau tahu apa yang lu impiin, yang lu renungin apa nih? Enggak sih, ini sih masuk gede juga sih menurut gua. Untuk ukuran mobil hatchback. Masa sih gede? Lu belum merasain Jazz lu ya, Jazz GK5 gede lu belakangnya lu. Tapi di ukuran harga small hatchback. Oh, harganya maksudnya jauh dari apa, Jazz GK5 jauh ya? Ya kan dia seharga Brio RS. Agia. Oh iya bener. Ya? Iya bener, sahabat drive Indonesia. Ini secondnya kira-kira nggak beda jauh sama secondnya Brio RS, iya, sama secondnya Agia GR Sport yang lama ya, yang Gen 1 ya. Di harga sih dia pesaingnya kan. Pesaingnya lu padahal, tapi ini masuknya dapetnya city car hatchback yang sekelas Jazz, sekelas Yaris gini ya. Sampai gua ya bisa gini. Sepatunya keren. Sepatunya keren. Iya, pamer. Ya, tapi di belakang sini, untuk door trim ya sebenarnya ini tambahan ya. Tambahan dikulitin juga, tapi sudah mendapatkan material soft touch di sini sebenarnya aslinya juga. Walaupun di sininya masih plastik, hard plastik. Ya, tapi udah lumayan royal ya, diberikan ini ya, handrest yang dari sebelah situ. Nyaman, terus nyaman, masih ada jarak nih. Oh iya, untuk ukuran legroom. Kaki masih bisa masuk nggak? Masih bisa masuk. Sepatunya yang keren masukin coba. Masih ya, nyaman ya? Nyaman. Tinggi lu tadi berapa? 181 cm, berat? Iya. Lagi ringanan dikit, soalnya lagi puasa dia. Ya, untuk kepalanya ruangnya masih sisa 4 jari di atas itu. Sedangkan untuk ruang kaki coba masukin lagi tadi. Ya, kalau kakinya dimasukin, posisi mengemudi drive Indonesia di depan 176 cm, maka dia masih sisa sekitar 2 jari ya, 2 jari dari dengkul ya, knee room-nya ya. 3 orang. Di sini nggak ada handrest, nggak ada, tapi headrest-nya ada 3 terpisah belakang sini. Bisa dibuka ini. Oh iya, bisa nyambung. Bisa ngambil barang dari sini. Iya. Seperti sedan. Seperti ngambil dari bagasi sedan gitu ya. Dan buat pegangan bayi. Namanya Isofix. Isofix ya? Kamu nggak pernah pakai ya? Ya, saya mobilnya 90-an soalnya. Kamu kencang pada masanya. Bisa aja. Di belakang sini ada apa lagi? Oh, ini lighter. Masih belum ada USB-C dan belum ada USB. 2017 lah ya. Mungkin mesti tambahan. Ada apa lagi sih? Cup holder sebelah sini. Lain-lain apa ya? Kayaknya udah ya, itu aja. Cuman nyaman lah posisi duduk di belakang sini ya. Masih lega sih. Oke, kita pindah ke bagian bagasi. Ya, kita cek bagian bagasinya dengan posisi duduk dia 181 cm ya di situ ya. Gue mau nanya dong, itu bisa recline nggak sih kursinya? Nggak bisa. Coba ini sebelah kanan. Ini buat ditekuk ke depan. Oh,
Oh gitu, cuma gitu doang. Space bagasinya lebih besar. Oh, rata nggak? Coba lu pindah kiri. Pindah kiri, terus tarik. Oh nggak rata, ada undakannya ini sekitar, oh lumayan gede nih, 10 jari lah kira-kira ya undakan ini ya. Nggak flat floor, tapi bisa dioper ke sana. Tuh mau ngambil barang atau ada bawa barang gede ini misalnya seperti ransel ini, ada laptopnya dalamnya misalnya, masih bisa terus ke sana ya. Kalau misalnya kita mau bawa yang panjang, sapu juga masih bisa masuk ke sana. Tapi ini perlu dibilang salah satu bagasinya ini lumayan dalam. Ini bagasi perlengkapan perekaman ya, hampir tenggelam habis, dalam banget. Jadi ini bisa masuk satu koper sendiri di dalam ini, di bawah bumper. Walaupun that means ngangkat barangnya jadi tinggi. Kalau misalnya kita ngambil barang dari lantai, apa sih namanya, loading height ya, loading heightnya tinggi memang. Jadi Anda butuh bicep yang kuat. Drive Indonesia bicepnya kecil sih. Anda butuh otot yang kuat untuk mengangkat barang dari bawah ke sini, tapi membuat bagasi ini jadi dalam. Untuk bawa barang, koper misalnya, itu bisa 2 lapis sendiri ke atas seperti itu, atau 3 lapis sendiri ke atas. Keren juga ya, dalam juga nih untuk city car hatchback bagasinya. Ini ada ban cadangan lagi ya kira-kira? Gila, ini udah bagasi udah dalam banget Mas ya. Space-nya gede juga berarti. Bener masih ada. Oh ada nih. Space saver nggak sih ini ya? Iya, temporary tire. Temporary, tapi bukan space saver ya, maksudnya. Iya, tapi tebal. Ukurannya ya, gede, tebal. 15 loh, 15 ban serepnya, tapi ukuran 15 velgnya. 185 15. Ya boleh dibilang semi space saver ya, tapi bukan space saver yang kayak yang tipis yang warna kuning itu loh. Iya, bukan yang kayak ban bajai. Tapi kalau misalnya yang lebih tipis lagi bisa nge-save tempat lebih banyak lagi loh. Lebih dalam lagi bagasinya. Iya. Yuk kita pindah ke kursi bagian depan ya. Tutup dulu. Oh, ini masih ada kamera mundur lucu nih. Iya, barunya ada. Kamera mundur lucu banget nih. Di atas logo Suzuki ini. Yuk kita pindah ke kursi depan. Oke, kita lanjut ke bagian interior depan. Ini kursi yang paling enak nih di antara semua kursi dalam Baleno hatchback ya. Ya, untuk bagian interior depannya ini sudah mendapatkan mobil yang interiornya standar internasional banget, standar global banget. Nomor 1 di harga sekian yang langsung terasa banget adalah, dulu barunya masih 200 juta, kecil ya, 205 juta, dan sekarang secondnya 150 jutaan harganya gitu ya kisaran. Ini mendapatkan leather wrap steering wheel yang bahannya enak banget, nggak sekedar leather wrap yang kasar-kasar ini ya, dan juga weight setirnya enak banget gitu. Dan langsung disajikan speedometer yang kesannya 3D banget. Ini untuk city car ini salah satu yang menurut Drive Indonesia di tahun 2017 paling keren. 2017 sudah mendapatkan MID yang berwarna begini ya. Waduh, pixelnya ini bagus gitu, bukan kayak blurry gitu, ini bagus. Dan juga sudah mendapatkan aksen-aksen lampu yang biru-biru 3D gitu, mendapatkan lampu birunya itu membuat kesan speedometernya tuh 3D gitu, kayaknya agak dalam gitu ya, walaupun sebenarnya tidak demikian gitu. Juga sudah mendapatkan tombol start stop di sini, dan juga ada headlight leveling, ini standar global banget gitu, standar internasional banget, sensor parkir. Tapi yang penting di sini kita lihat sudah mendapatkan AC digital di tahun 2017, dan ini AC-nya nggak main-main ya, bisa dinaikin sampai panas 30. Oh, langsung hangat, langsung udara hangat yang keluar. 32. Siapa yang mau pakai AC 32 silahkan deh. Dan ini AC-nya ini dingin, level 24 ini aja di temperatur 24 itu Drive Indonesia sudah sangat cukup. Kadang-kadang dibikin jadi 25 kalau jalan jauh seperti hujan-hujan seperti itu ya. Untuk pengaturan angin juga sudah digital, dan juga ada pengaturan mode arah kaki, kepala seperti itu ya. Ada tombol auto untuk mendinginkan otomatis, dan juga untuk buka tutup ini ya, buka tutup sirkulasi udara seperti itu. Off-nya juga sudah tombol. Nah, untuk audionya, ini audionya diberikan 6 speaker ya, sudah ada tweeter, dan juga sudah ada speaker di sini. Di belakang juga sudah ada speaker, dan kalau digedekan di sini tombolnya sudah ada tombolnya, disetir. Gitu ya? Iya, ajakan bukber kan. Oke. Cukup jernih ya. Jadi untuk level harga sekian yang sangat terjangkau itu, relatif terjangkau itu ya, untuk audionya ini cukup jernih Suzuki Baleno hatchback. Tombol juga sudah diberikan tombol pengaturan audio dan juga pengaturan telepon disetir, tapi memang belum ada cruise control. Untuk audio juga memang untuk standar 2017 masih menggunakan Bluetooth ya. Jadi belum ada macam-macam seperti Android Auto maupun Apple CarPlay. Tapi cukup lah ya, untuk 2017 kita menggunakan Bluetooth itu udah enak banget gitu.
Oke, langsung aja kita rasakan bagaimana sih Baleno hatchback ini di jalanan. Langsung kita ke bagian, aduh susah, driving impression. Driving impression Suzuki Baleno hatchback 2017. Nah, ini yang Matic ya, automatic 4AT. Yang pertama kali Drive Indonesia rasakan apa mengemudi Suzuki Baleno hatchback ini? Nah, seperti eksteriornya yang tadi, yang dibilang agak-agak mengambil bahasa desain mobil-mobil hatchback Eropa jadul, sama dengan itu, driving impressionnya pun sebenarnya agak sedikit mengarah ke sana. Drive Indonesia rasakan, oke, Drive Indonesia tidak pernah bawa Seat Leon ya, tapi dulu pernah waktu ke Australia pernah nyobain namanya Holden Astra, atau mungkin kita kenal di sini Opel Astra gitu ya. Nah, itu feel-feelnya yang hatchback kira-kira seperti itu. Sorry, maksudnya seperti ini gitu. Walaupun dengan refinement yang 2017 ya, jadi artinya ini lebih nyaman daripada Opel Astra. Yes, lebih nyaman daripada sedan hatchback Eropa jadul. Ini memiliki apa ya, kesan-kesan berkendara yang kayak misalnya contohnya nih setir nih ya, kita belokan. Ini ada weightnya, jadi setirnya itu cukup direct tapi bukan enteng. Seperti ada resistensi sedikit untuk setirnya gitu. Ada beratnya lah. Jadi kita butuh oh ini bisa kiri nggak ya? Bisa, oke, bisa kiri. Iya. Jadi kita butuh sedikit kesengajaan untuk berbelok. Dan lain daripada setirnya, sama seperti misalnya kita mau nambah kecepatan. Gasnya juga. Mobil ini bukan memberikan Anda power yang meledak-ledak ya. Bukan memberikan power yang seperti, wih, kenceng banget nih langsung 60, langsung ini. Enggak. Mobil ini memberikan Anda delivery power yang smooth dan harus linear. Jadi artinya Anda untuk menambah kecepatan Anda perlu gas lebih dalam, tapi jauh dari kata kurang ya tenaganya. Enggak kurang sama sekali. Kalau Anda butuh kecepatan, Anda cukup merogoh gas lebih dalam, dan 93 horsepower-nya untuk membawa city car sebesar ini cukup. Tuh. Dorongannya tuh masih terasa. Jadi bukan dibilang underpowered, tapi butuh RPM lebih tinggi. Ya, jadi masih menyenangkan untuk misalnya kita bawa seperti Drive Indonesia kemarin bawa mobil Baleno hatchback ini dari Jakarta ke Bandung, kembali lagi ke Jakarta. Jadi 500 km lebih dalam satu hari ya. Itu mobil ini terasa banget cruisernya gitu. Jadi nikmat lah untuk highway zen, jalan jauhnya tuh masih dapat seperti itu ya. Ya, kalau misalnya kita jalan jauh terus ketemu patahan nih kayak di depan ya. Ini kan ada patahan jembatan nih. Dapat dirasakan ini kalau ketemu patahan jembatan yang agak sedikit bersudut seperti itu ya. Drive Indonesia dapat merasakan mobil ini tuh sangat cruiser banget sifatnya, sangat redam dan empuk gitu loh. Aduh, enggak juga. Emang beda. Drive Indonesia rasa di depan ini empuk loh. Ini salah satu city car yang menurut Drive Indonesia paling kayak berasa mobil gede, mobil mahal gitu. Enggak, di belakang nih rasanya juga rada keras. Merasa begitu sih? Iyalah. Drive Indonesia belum merasain di belakang sih, tapi mungkin mungkin bisa disebabkan karena lebih nose heavy kali ya mobilnya ya. Ya karena mungkin di depan tuh ada mesin kan. Lebih mesin, dan juga overhang belakangnya agak sedikit lebih pendek overhang belakangnya. Jadi kalau misal mungkin ada berapa orang di belakang atau bawa barang, mobil tuh yang belakang juga nggak terlalu ambles nanti gitu. Oh iya benar. Jadi nggak terlalu ngedoyot lah kalau bawa orang banyak gitu ya. Tapi emang keberadaan Anda tidak cukup memberi beban kepada suspensi belakang dari Baleno hatchback ini. Cuman termasuk rada-rada stiff, tapi masih tolerable. Masih tolerable ya. Cuman di kursi depan ini jujur Drive Indonesia merasakan seperti kalau kita pergi ke Bandung, ada lobang aja di tol gitu, tol antar kotanya, antar provinsinya. Itu kalaupun dia kena lobang, itu cukup redam kayak tok tok gitu. Jadi nggak sampai ke kabin banget lah kalau ketemu. Oke, gini. Kalau ketemu kejutan misalnya lobang atau misalnya speed trap, nggak sampai banget ke kabin, tapi mungkin seperti yang tadi Om Jin kursi belakang bilang, kalau dia ketemu ayunan ya mungkin ya lebih terasa di belakang ya mungkin ya. Ngayunnya lebih ngayun banget ya. Oke, ya mungkin seperti itu ya. Untuk karakter suspensinya itu lebih ke
redam kalau dia kejutan. Ribonnya rada keras. Tapi rebound kalau ngayunnya agak sedikit terasa gitu. Nah, lain daripada itu soal refinement ya. Ini bicara soal kekedapan suara kalau kita udah get up to speed. Granted, perlu dikatakan bahwa unit yang ini, Suzuki Baleno hatchback yang kali ini kita bawa, memang ada sedikit kekurangan di bagian bearing roda depan kanan. Ya memang wajar karena ini kilometernya sudah mendekati 70.000 kilometer ya. Jadi dadah boxer, enak banget suaranya. Ya, pokoknya ibaratnya 70.000 kilometer ya wajar ya, memang ada suara bearing agak sedikit lemah, sudah mulai berdengung gitu. Tapi lain daripada suara bearing itu kalau kita get up to speed nih, menuju 80 km per jam, ya itu suara bearingnya ya. Nah, sudah melewati 80 kan suara bearingnya sudah mulai tidak senada lagi dengan frekuensi bearingnya ya. Jadi kita bisa terdengar bahwa lain daripada suara itu, suara anginnya ini minim. Bahkan selevel seperti yang harian Davi Indonesia bawa, Livina yang model expander, itu kira-kira mungkin hampir sama atau bahkan sedikit banget lebih redam ini. Ayo, empuk nggak? Empuk nggak? Enggak juga. Enggak juga ya? Iya. Dia patah hati, tapi yang di belakang tuh kan. Oh gitu, tapi Davi Indonesia ini merasa nikmat di depan gitu. Depan lah kayak lebih diem. Lebih teredam lah, nggak sampai ke badan kita. Ya lanjut. Nah, jadi untuk road noise selain dari suara bearing itu juga, ini minim lah. Low frekuensinya itu tidak terlalu masuk ke kuping, jadi nggak terlalu tajam terdengar road noise seperti itu. Jadi sehingga untuk jalan jauh itu kita nggak hilang konsentrasi ya, nggak lelah untuk main kita, pikiran kita untuk perjalanan jauh menggunakan Suzuki Baleno hatchback 2017 ini. Penasaran dengan akselerasinya Baleno hatchback ini? Yaudah, OD off aja ya kita ya, nggak ada mode sport. 1, 2, 3. Lumayan kok. Mau dibilang linear, nggak terlalu loncat-loncatan, tapi kenceng juga. 93 horsepower, 1400 cc. 100 loh, udah 100. Cuman dalam satu blok itu tadi masih udah 100. Oke juga lah untuk city car ya. Cuma memang kalau boleh dibilang Baleno ini hatchback, soal handling nih kita coba ya, depan ada tikungan ke kanan. Untuk setir sih enak, tuh positif ya directionalnya. Tapi untuk kemiringannya B aja. Body roll handlingnya tuh B aja gitu. Kalau misalnya kita belok nih tengah-tengah, kita tambah, walaupun dia levelnya city car tapi masih terasa tuh bodinya kedoyot sedikit gitu. Nggak parah sih, tapi untuk city car ya B aja gitu. Tapi yang enak itu steeringnya sebenarnya, rewarding banget steeringnya. Weightnya ada, dan kalau kita ibaratnya kita masih terasa kita menggunakan otot belok sedikit gitu, bukan nggak ada power steering ya, tapi masih terasa banget feel setirnya. Dan kalau kita tambah belokannya, itu direction change-nya tuh rewarding banget. Misalnya kita mau U-turn nih ya, kosong, tuh, jadi tuh bodinya bisa begitu. lucu banget feel-nya, karena mungkin overhang belakangnya kecil, pendek, jadi bodinya rotasinya tuh enak, walaupun body rollnya masih terasa gitu ya. Ya kita coba sekali lagi, terus kemudian kita tes pengereman. Hati-hati, di situ ada truk sedang berbelok. Truknya mau ke kiri, kita kanan ya. Nah oke, kita dalam lurusan ini kita tes pengereman ya. Kita coba di 80 km per jam, kemudian full brake dalam 1, 2, 3, mesti tega. Nggak ada hazard ya, nggak ada auto emergency hazard gitu. Cuman memang bagus sih ABS-nya, tidak, udah matiin aja OD-nya. ABS-nya tidak banyak mengunci ban ya. Walaupun dia belakangnya masih tromol, tapi kontrol decit bannya itu bagus untuk ABS-nya. Tapi memang boleh dibilang untuk jarak pengeremannya B aja juga, nggak dibilang jauh banget, tapi bukan sesuatu yang sampai pipi Davi Indonesia terasa tertarik ke depan gitu. Again, sifatnya ini cruiser, sifatnya mobil ini tuh buat jalan jauh enak gitu, buat jalan antar kota, antar provinsi itu enak. Segala yang dibutuhkan untuk keperluan itu disediakan, seperti itu. Nah, kalau misalnya sahabat Indonesia sudah masuk ke tol nih ya, highway driving, Suzuki Baleno hatchback tahun 2017 ini makin menunjukkan sifatnya yang agak-agak seperti
mobil Eropa jadul tadi gitu ya. Kenapa demikian? Karena begini, meskipun mobil ini misalnya powernya tidak meledak-ledak nih ya, kita misalnya mau pindah jalur ya ke kanan, 40, 60, 70, 80 gitu ya. Nah, mobil ini tuh gear up to speednya meskipun tidak meledak-ledak akselerasinya, tapi naik aja terus gitu. Jadi lumayan linear ya. Memang tidak dibilang effortless juga, tidak galak, tapi ketika kita tambah gas dia bertambahnya makin nambah lagi gitu. Jadi feel-nya tuh agak sedikit weighted, biarpun gasnya juga ya, biarpun akselerasinya pun agak sedikit weighted. Jadi inputnya tuh harus deliberate tapi tidak kesulitan gitu ya. Feel yang seperti ya ini cruiser gitu, cruiser mobil-mobil Eropa yang jadul-jadul gitu, yang dipakai buat antar negara, antar kota gitu ya. Seperti Drive Indonesia kemarin bolak-balik Bandung dalam satu hari gitu ya, sekaligus datang acara pulang gitu, nggak berasa capek. Jadi jalan jauh nih mobil ini terasa effortless gitu. Nah ini dari 80 ke 90 terus aja gitu kalau mau tambah kecepatan, walaupun dia tidak langsung pindah, langsung naik speednya gitu, enggak, tapi effortless aja gitu jalan jauhnya ya. Highway zen-nya tuh dapat banget ya. Granted ini ada sedikit lemah di bearingnya, jadi sedikit lebih berisik, tapi again suara luar ke dalam tidak masuk. Road noise selain dari suara bearing tidak terlalu tembus. Highway zen-nya tuh dapat banget, dan di kecepatan 90 km per jam RPM-nya sekitar 2200. Kalau di 100 kita tambah sampai 100 misalnya, ya 100 ya kira-kira sekitar 2500 RPM, pas 2500 RPM kira-kira ya. Jadi mobil ini tuh highway zen-nya dapat banget, seperti yang tadi dibilang ya, maksudnya kesan-kesannya tuh dapat banget seperti mobil cruiser yang dipakai untuk antar kota banget, atau untuk antar provinsi banget, atau bahkan antar negara banget gitu. Nah kalau misalnya kita sudah jalan santai nih di tol begini, atau di dalam kota pun jalan santai, feel ekonomi yang didapat oleh Suzuki Baleno Hatchback 2017 nih yang Matic ya, itu berapa sih yang didapat oleh Drive Indonesia? Kira-kira kalau di dalam kota angkanya sekitar segini nih. Ini baru masuk tol ya tadi ya kita ya. Angkanya kira-kira sekitar segini, 12,8 km per liter, 12,9 km per liter. Sedangkan kalau dipakai untuk jalan tol yang jauh, kemarin di riset misalnya pada saat untuk pergi ke Jakarta Bandung, di riset di tol sampai ke rest area dicatat gitu ya, angkanya kira-kira dapat sekitar 18,6 km per liter. Memang tidak seirit mobil-mobil CVT zaman sekarang yang di tolnya bisa lewat dari 20 km per liter, tapi ini untuk mobil city car hatchback Matic itu cukup tergolong irit ya, 18,6 gitu ya di dalam jalan tolnya ya. Dan sehingga untuk kombinasinya itu didapat angka sekitar 15,3, 15,2 km per liter untuk penggunaan BBM Suzuki Baleno Hatchback 2017. Seperti itu. Nah, udah enak ya untuk jalan jauh, irit lah lumayan untuk ukuran city car ya. Nah kalau sahabat Drive Indonesia mau city car Baleno Hatchback tahun muda ini, tahun muda, oh bukan, enggak ya. Ya, kira-kira harus merogoh kocek berapa sih untuk mendapatkan mobil yang city car yang rasanya seperti mobil mahal ini? 150 jutaan, bahkan ada yang di bawahnya sedikit. 140 jutaan tuh ada gitu. Yes, harganya itu selevel dengan mobil-mobil second yang kelasnya sebenarnya di bawah dia, seperti misalnya Brio RS atau misalnya Agya TRD atau GR Sport yang Gen 1 gitu ya. Dan kalau bicara mobil barunya, ini harganya mirip-mirip sama Ayla tipe M, Ayla tipe M, tipe X gitu. Jadi bersaing banget ya harganya ya, sangat ya boleh dibilang relatif terjangkau ya untuk mobil city car hatchback yang rasanya cukup mewah tapi tahunnya muda gitu ya. Sangat worth it banget lah untuk misalnya sahabat Drive Indonesia pertimbangkan untuk pergi mudik atau liburan yang sebentar lagi akan kita jalani. Cuma memang dengan catatan ya, kalau beli mobil second memang tidak boleh ngepas ya. Harus sediakan spare sedikit untuk perbaikan. Misalnya seperti dalam kondisi mobil ini ada laher atau bearing depan kanan ini yang sudah lemah dan perlu diganti, seperti itu. Memang kalau mobil baru lebih tenang ya. Kalau misalnya kita beli mobil-mobil yang seperti CGC baru yang memang harganya nggak beda jauh dari ini, ya memang poin plusnya adalah kita tenang untuk pergi mudik lebaran pun atau misalnya liburan jauh pun memang lebih tenang daripada beli mobil second. Tapi kalau memang mau mencari mobil yang value for money lebih tinggi, salah satunya adalah Baleno Hatchback 2017 Automatic ini. Ya, sahabat Drive Indonesia,
Itu dia tadi, Suzuki Baleno Hatchback 1400 cc automatic. Mobil second yang relatif terjangkau ya, yang memberikan Anda opsi untuk memiliki mobil yang feel-nya tuh mobil mahal banget, menyerupai hatchback jadul Eropa gitu ya, feel-nya bahkan lebih refined lagi. Enak banget buat jalan jauh, apalagi untuk liburan atau untuk mudik Lebaran tahun 2024 ini. Ya, sekian yang bisa disampaikan oleh Drive Indonesia terkait dengan Suzuki Baleno Hatchback tahun 2017 automatic ini. Apabila sahabat Drive Indonesia menyukai video ini, mohon jangan lupa untuk tekan jempol ke atas, subscribe ke channel Drive Indonesia apabila belum, follow juga Instagram Drive Indonesia apabila belum. Tinggalkan komentar di bawah ini apabila ada pertanyaan, apabila ada kritik saran, atau sekedar ingin bincang-bincang otomotif dengan Drive Indonesia atau sahabat Drive Indonesia yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan kita ketemu lagi di video-video berikutnya. Sampai jumpa!